Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe. Pada episode 1 di serial anime Kimetsu no Yaiba adalah pertama kali kita dikenalkan oleh karakter ini. Gyu Tomioka, seorang pemuda berambut hitam dengan tinggi 176 cm, berumur 19 tahun dengan wajah yang selalu terlihat tenang dan serius. Di awal cerita, dia bertemu dengan Tanjiro yang saat itu harus menyadarkan Nezuko yang telah berubah menjadi iblis. Awalnya Gyu berniat untuk membunuh Nezuko. Namun setelah mengetahui bahwa Nezuko memiliki sifat yang berbeda dari iblis yang pernah dia temui, dan mengetahui bahwa Tanjiro dan Nezuko adalah bersaudara, pada akhirnya membuat Gyu mengurungkan niatnya. Singkat cerita, Gyu berkata kepada Tanjiro untuk menemui seseorang bernama Urokodaki untuk belajar menjadi pemburu iblis. Gyu termasuk karakter yang berpengaruh pada kehidupan Tanjiro dan Nezuko. Setelah kejadian tersebut, Gyu baru muncul kembali setelah time skip. Setelah time skip, Gyu berumur 21 tahun. Waktu Tanjiro, Nezuko, Inosuke, dan Zenitsu melawan keluarga iblis bulan bawah kelima yaitu Rui, Gyu muncul saat menolak Inosuke dari iblis ayah Rui. Seperti yang kita tahu bahwa iblis ini memiliki perawakan yang sangat besar. Iblis ini juga memiliki kulit yang sangat keras, seolah tak mungkin bisa ditebas oleh pedang. Bahkan sampai Inosuke kewalahan dan hampir terbunuh saat menghadapinya. Tapi kemudian Gyu datang dan dengan mudahnya memotong leher iblis tersebut tanpa ekspresi dan tanpa keringat sedikit pun. Bisa kita lihat perbedaan level yang sangat jauh antara Inosuke dan Gyu pada adegan ini. Melihat kehebatan Gyu, Inosuke kemudian malah menantangnya untuk bertarung. Belum selesai tantangan Inosuke, tanpa Inosuke sadari, tiba-tiba saja Gyu sudah mengikatnya dan kemudian mengantungnya di atas pohon. Pada episode ke-19, di mana Tanjiro dan Nezuko yang sangat susah payah melawan iblis bulan bawah kelima Rui, sampai pada titik di mana Tanjiro untuk pertama kalinya dapat menggunakan pernapasan matahari dan juga Nezuko bisa menggunakan seni darah iblis miliknya untuk dapat membunuh Rui, tapi ternyata itu sama sekali belum cukup untuk mengalahkannya. Di saat-saat terakhir ketika Tanjiro yang sudah tak berdaya, kemudian Rui menggunakan seni darah iblisnya untuk membunuh Tanjiro, tiba-tiba saja muncul Gyu. Melihat itu, Rui yang terkejut kemudian mengeluarkan seni darah iblis terkuatnya untuk membunuh Gyu. Tapi pada akhirnya kita dibuat tak percaya melihat seorang Rui yang tadinya terlihat sangat kuat dan tak terkalahkan saat melawan duo tag team Tanjiro dan Nezuko, ternyata tidak ada apa-apanya ketika berhadapan dengan Gyu, yang lagi-lagi dengan sangat mudah memotong teknik menang darah iblis milik Rui. Dengan teknik pernapasan air ke-11 miliknya, Gyu bahkan bisa memotong kepala Rui hanya dengan sekali tebas. Gyu bahkan melakukannya tanpa ekspresi sekalipun. Lagi-lagi kita diperlihatkan betapa kuatnya level seorang pilar air pada episode ini. Seakan-akan usaha tag team Tanjiro dan Nezuko yang begitu kerennya ternyata belum bisa menjangkau level kekuatan dari Gyu pada saat itu. Dari semua kelebihan Gyu tadi, ternyata Gyu memiliki misteri dari balik sifatnya yang pendiam dan terlihat sulit bersosialisasi. Di antara semua pilar, Gyu adalah yang paling tidak banyak bicara. Jadi tidak heran kalau Gyu terkesan tidak terlalu akrab dengan pilar yang lain kecuali dengan Shinobu. Alasan akan hal ini baru kita ketahui di manganya pada chapter 129 sampai 130. Di chapter ini kita baru tahu bahwa sebenarnya Gyu merasa dirinya tidak pantas menyandang gelar sebagai seorang pilar air. Karena sebenarnya waktu dia ikut seleksi ujian sebagai pembunuh iblis, Gyu bisa lulus karena ditolong oleh teman baiknya yaitu Sagito. Di ujian terakhir tersebut, Gyu bahkan tidak membunuh satu orang iblis sekalipun.
Pada saat ditolong oleh Sabito, Gyu dalam keadaan pingsan di tengah-tengah ujian tersebut. Ketika Gyu sadar dari pingsannya, ujian tersebut sudah berakhir. Dan ironisnya, Sabito yaitu teman yang menolong Gyu justru tewas saat melawan iblis lengan di ujian tersebut. Jadi dia hanya beruntung karena bisa bertahan hidup selama 7 hari pada ujian akhir membunuh iblis. Hal itulah yang membuat beban mental Gyu sebagai seorang pilar, karena dia merasa tidak pantas bersanding dengan pilar yang lain. Tapi meskipun begitu, Gyu merupakan sosok pilar air yang sangat sempurna. Gyu adalah satu-satunya pilar air yang bisa menciptakan tekniknya sendiri dari 10 teknik pernapasan air yang telah diajarkan oleh Urokodaki. Gyu juga memiliki tanda spesial yang muncul pada saat dia bertarung melawan iblis pelan atas ketiga, yaitu Akaza. Akaza juga bahkan sempat memuji Gyu bahwa Gyu adalah pengguna pernapasan air terkuat dari 50 orang pengguna pernapasan air yang pernah melawan dirinya. Sebagai tambahan, Gyu juga termasuk karakter terfavorit nomor 4 yang dipilih oleh para penggemar Kimetsu no Yaiba. Well, itulah pembahasan mengenai Gyu Tomioka. Bagi kalian yang suka, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.